Selamat malam Dokes, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Akhirnya kita bisa live lagi. Ini kita meneruskan setelah kemarin berpikir, imajinasi, terus sekarang ke tidur. Mimpi maksudnya ya, mimpi. Nah, dari kemarin kan kita bahas berpikir dan imajinasi, Dok. Nah, sekarang mungkin yang paling beda itu mimpi, karena harus melewati proses tidur dulu, Dok ya. Iya, benar. Mungkin Dokter bisa menjelaskan mimpi itu apa dan mungkin tahapan-tahapan bisa menuju mimpi. Silakan Dokter menjelaskan. Oke, yang pertama, aku mau sing takon, rambutku ku ireng. Iki lho akeh wane rek iki rek ngawur rek. Kok nek ketemu aku ini sudah banyak ubannya ini. Tapi ya uban ini sudah sejak SMA ada, tapi ya dari dulu ya gini-gini aja. Nggak tahu disemir kecuali nek ono semir sepatu ya kayak ya. Yang pertama, oke. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ya, tentang mimpi ini ya, mimpi dan imajinasi. Ya, memang yang namanya apa namanya mimpi itu ya harus tidur gitu. Kalau tidak tidur terus kemudian melek itu terus ketok-keton, itu jenenge halusinasi gitu ya. Jadi kalau kamu melek, nggak tidur terus kemudian kamu melihat sesuatu, itu kamu halusinasi gitu ya. Itu. Nah, sebenarnya kalau mimpi itu ya, mimpi apa sih mimpi itu? Mimpi itu adalah mimpi itu adalah recalling memory ya, recalling memory yang random, acak dalam tidur itu ya, recalling mimpi. Sebetulnya apa yang terjadi pada saat orang mimpi itu? Pada saat orang mimpi itu yang terjadi adalah otak kita itu membuang memori-memori yang tidak menyenangkan gitu ya. Itu yang terjadi pada mimpi itu. Karena sepanjang kehidupan ini ya, ini kembali ke penjelasan evolusioner dari otak kita gitu ya. Otak kita ini otaknya manusia itu sama dengan otaknya binatang gitu. Diperlukan itu adalah untuk mempertahankan kehidupan selama yang dimungkinkan dan mempertahankan spesies itu selama yang dimungkinkan gitu. Jadi otak kita itu tujuannya satu gitu ya. Tujuannya satu. Cari atau mengidentifikasi kalori itu ada di mana dan dikejar gitu ya. Itu adalah hukum kehidupan sejak awal gitu ya. Karena kehidupan ini yang namanya entropi itu ya. Entropi ini ada entropi nih ya. Entropi di mana-mana, kemana mata kita memandang, kemana mata kita mengarahkan pandangan, kita menggunakan mikroskop sampean, teleskop ke seluruh penjuru alam semesta, entah kemana, mau menggunakan teleskop ele-elean atau menggunakan teleskop yang bagus ya, teleskop web atau yang sebelumnya itu Hubble itu, kita mendapati alam semesta itu menuju ketidakteraturan gitu ya. Nah, itu sejak dulu, sejak zamannya Newton itu, hukum termodinamika itu, dia melihat bahwa alam semesta itu menuju ketidakteraturan yang namanya entropi gitu. Di mana-mana itu, ke seluruh penjuru alam semesta itu yang kita sebut adalah entropi. Ya, cuman kita aja melihat ini alam kok teratur ya, namanya matahari itu tiap pagi terbit gitu ya, malam terbenam itu kelihatannya teratur karena ya waktu yang kita lihat itu pendek banget. Tapi kalau kita melihat alam semesta ini menuju ketidakteraturan. Satuan ketidakteraturan itu yang disebut entropi oleh fisika ini ya, entropi. Nah, entropi ini di mana-mana ada gitu ya. Jadi sejak kapan ketidakteraturan terjadi? Loh, sejak lama itu ya. 6 tahun yang lalu itu teleskop Hubble itu melihat ada tabrakan antar galaksi yang terjadi 280 juta tahun yang lalu. Jaraknya itu kenapa kok tahu tabrakan itu 280 juta tahun yang lalu? Iya, karena jarak yang ditangkap itu adalah jaraknya itu adalah 280 juta tahun cahaya. Artinya
tabrakan itu 6 tahun yang lalu, tabrakan itu sudah terjadi 280 juta tahun yang lalu. Tabrakan antara galaksi itu terjadi. Jadi ya memang alam semesta itu tidak teratur gitu ya. Menuju kekacauan artinya menuju ketidakteraturan yang namanya entropi itu. Dia sekitar kita juga demikian itu entropi. Nah, sejak 13,7 miliar tahun alam semesta ini ada itu. Ada satu sistem, ada satu hal yang terbukti bisa melawan entropi itu. Siapa? Ya kehidupan gitu. Kehidupan ini melawan entropi. Sudah terbukti selama 4,7 miliar tahun kehidupan ini makin teratur, makin bagus, makin kompleks gitu. Ya jadi kalau kamu menemukan 2 garis sejajar gitu, itu pasti itulah manusia gitu. Hanya manusia yang bisa membuat garis sejajar di alam itu. Ya, kamu menemukan batu terus ditoto terus ono tulisannya kowem gitu ya, pasti ada orang gitu ya. Bentukan tulisan kowem dari batu dijejer-jejer kowem ini mesti ada orang gitu ya. Jadi hanya orang yang bisa, manusia yang bisa membuat seperti itu. Kalau kamu bisa melihat ya misalkan kececeran dahan-dahan berceceran di mana di hutan itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada dahan dianyam menjadi bentuk yang namanya sarang, kamu tahu ini burung ini yang membuat kayak gini, burung yang membuat serpihan-serpihan dahan-dahan itu dahan kecil menjadi sarang. Itu burung. Jadi kehidupan yang membuat seperti itu, gitu ya. Kehidupan makin lama makin kompleks dan makin teratur. Nah, untuk menurunkan entropi itu diperlukan yang namanya energi gitu ya. Nah, energi yang digunakan untuk kehidupan menurunkan entropi, menurunkan ketidakteraturan ya kalori gitu. Jadi hukum dasar kehidupan di bumi ya memang mencari kalori, flagellata itu ya. Ya, flagellata itu ya. Flagellata itu yang itu organisme bersel satu yang berjalannya pakai cambuk itu ya. Dia itu kalau menuju ke arah daerah yang glukosanya itu lebih sedikit, langsung programnya adalah balik kanan itu. Balik kanan itu. Ya, itu. Itu adalah hukum alam, mencari glukosa. Glukosa itu adalah sumber kalori itu ya. Nah, otak kita juga demikian. Otak kita itu dirancang untuk mencari kalori, mempertahankan kehidupan, mencari mangsa itu. Dalam mencari mangsa itu ada dalam rangka mencari kalori itu. Ya, itu adalah hukumnya itu. Nah, hanya saja pada manusia itu berbeda. Kalau pada binatang yang kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya stres, yang namanya cemas itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Bayangin aja kalau ada kambing, ono macan, terus dia nggak cemas, nggak stres, ya matilah dia gitu ya. Makanya yang namanya kecemasan, stres itu adalah motivasi bagi binatang untuk melanjutkan kehidupan. Macan melihat kambing itu sama stresnya dengan kambing melihat macan itu. Ya, macan dia harus mendapatkan kambing ini atau mendapatkan kijang itu. Kalau enggak dia akan mati itu. Ya, jadi stres atau yang namanya cemas itu adalah motivasi. Hanya saja manusia itu kecemasannya itu bukan pada saat dia melihat makanan saja yang bisa lari makanannya atau melihat predator yang dia harus lari. Manusia itu karena mengembangkan cocotnya ini, ya, kemampuan berbicaranya itu, sehingga dia membuat narasi-narasi yang membuat dia ketakutan sendiri gitu. Ketakutan sendiri itu. Manusia itu ya, contohnya manusia itu aneh-aneh kok ya itu. Manusia itu aneh-aneh. Manusia itu misalnya membuat orang-orangan sawah untuk nakut-nakutin burung. Lama-lama dia takut sendiri kok sama orang-orangan sawah itu. Takut malam-malam gitu ya. Ada hantunya gitu ya. Itu manusia itu. Manusia itu mati, dipocongi, lama-lama dia takut sendiri sama pocongan gitu. Bayangin aja itu.
Padahal manusia itu dulu ya mati ya sebelum kenal-kenal itu ya udahlah dibuang dimakan binatang gitu dulunya itu. Lama-lama manusia mengembangkan ini manusia ini kalau tidak dimuliakan jenazahnya nanti di sana menderita. Lu ngarang-ngarang sendiri dia itu ya. Terus takut mati gitu ya. Akhirnya manusia itu ketakutannya itu banyak. Takut mati lah, takut hantu yang dibikin-bikin sendiri gitu ya. Takut itu. Nah, karena ketakutan manusia terhadap hal-hal yang dibikin-bikin sendiri itu membuat memori manusia itu tentang ketakutan itu banyak itu ya. Dan secara evolusioner juga manusia menemukan cara itu bagaimana mengurangi itu sehingga pada individu-individu yang bermimpi gitu ya, yang bermimpi itu adalah mimpi dalam rangka mimpi itu karena manusia itu memaintain memorinya, memelihara memori. Tugasnya mimpi itu adalah memelihara mimpi itu ya. Memelihara memori. Nah, memelihara memori itu bukan mempertahankan memori itu apa adanya, tapi mendelete atau menghilangkan memori-memori yang tidak menyenangkan. Yang paling gampang lah, Wim, yang sering tak pakai contoh. Kamu dulu waktu SMP, Wim, hampir semua orang lah. Waktu sekolah itu kepingin aja cepet buyar sekolah itu. Mulai jam 7 teng itu, kamu duduk itu kepingin, ini pelajaran nggak ganti-ganti gitu ya. 40 menit itu lama banget. Muas kamu tuh gelisah lah ya. Pelajaran matematika gelisah, pelajaran bahasa Inggris gelisah, pelajaran fisika gelisah, kepingin bubar gitu ya. Satu-satunya yang tidak menggelisahkan itu pelajaran olahraga itu olahraga lari-lari nggak jelas gitu ya. Jadi dalam satu hari selama 6 jam kamu sekolah, kira-kira yang tidak nyaman itu kamu 5 jam 40 menit gitu ya. Yang nyaman itu 20 menit waktunya istirahat, 2 kali istirahat gitu ya. Itu nyaman kamu. Selama 5 jam 40 menit itu tidak nyaman. Jadi sekolahmu itu selama 3 tahun sekolah itu, kira-kira kamu tidak nyamannya itu 2 tahun 8 bulan lebih beberapa hari. Gitu. Itu tidak nyaman itu. Ya. Jadi selama sekolah itu ketidaknyamanan itu lebih banyak daripada kenyamanan kalau dihitung-hitung gitu ya. Tetapi kalau kamu sekarang ingat-ingat masa SMP-mu, yang kamu ingat itu yang enak gitu. Misalnya, enak sekolah mbiyen, zaman SMA enak. Loh, kamu lupa, selama sekolah itu kamu stres itu ngadepin guru, ngadepin disuruh gitu ya. Wah, kamu udah nggak enak lah sekolah itu. Tapi kalau kamu mengingat lagi masa SD, masa SMP, masa SMA, yang kamu ingat itu yang menyenangkan. Loh, lah yang nggak menyenangkan di mana? Di-delete oleh mimpimu itu. Jadi mimpimu itu mendelete memori-memorimu itu yang nggak nyaman. Itu tugasnya mimpi itu. Nah, mimpi itu, makanya mimpi itu mendelete secara random. Diambil semua. Dan setiap tidur, kita itu bermimpi. Pada saat REM itu, kita itu bermimpi. Hanya saja, hanya sedikit sekali memori mimpi yang diingat pada saat bangun. Rata-rata kurang dari 2,5%, bahkan ada yang kurang dari 0,5% orang itu mengingat mimpinya itu. Kebanyakan mimpi tidak diingat pada saat bangun itu. Misalnya orang Indonesia rata-rata tidurnya 8 jam ya. 8 jam. Orang Indonesia itu katanya kalau kurang dari 8 jam terus nggak sehat. Alah kon niku yo, saking golek alasan dekok senengane iku yo. Terus nggak pakai alasan tidur yang kurang itu membuat nggak sehat. Alasan memang kamu itu pendekok lek turu ya koyo mati 8 jam gitu ya. 8 jam kamu itu ya. Satu siklus tidur itu antara 35 sampai 50 menit gitu ya. Satu siklus tidur gitu ya. Satu siklus tidur. Jadi kalau kamu 8 jam tidur, berarti kamu berapa siklus tidur? 10 siklus tidur. 10 siklus tidur itu. Nah, satu siklus itu dari satu siklus itu ada yang namanya tidur fase 1, fase 2, ya. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Terus kembali dari fase 4 ke fase 3, fase 2, fase 1. Nah, dari fase 1
siklus pertama mau masuk fase 2, fase 1 siklus berikutnya itu ada jeda gitu. Nah, jeda ini yang namanya REM. Jadi REM itu tidak masuk dalam fase dalam siklus tidur, tidak itu. REM itu adalah jeda antara satu siklus dengan siklus berikutnya itu. Itu yang namanya REM, rapid eye movement. Lah di sini nih kalian mimpi itu ya. Mimpi. Tapi hampir mayoritas mimpimu itu tidak diingat itu. Kalau kamu ingat semua mimpimu, yang kamu ingat adalah nightmare, mimpi buruk itu loh ya. Karena yang di-delete itu adalah mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan itu. Jadi kalau seandainya setiap orang itu ingat semua mimpinya, dia nggak mau tidur. Apalah, nggak mau tidur itu. Mimpi buruk semua, karena yang di mimpi itu adalah hal-hal yang diusahakan di-delete oleh otakmu karena itu tidak membuat rasa nyaman. Itulah mimpi. Tapi ada mimpi-mimpi yang spesial gitu. Apa? Mimpi yang spesial itu, yang khusus itu, yang tidak biasanya adalah mimpi yang diingat gitu. Mimpi yang diingat. Jadi kamu bangun, misalnya mimpi yang diingat gitu ya. Mimpi yang diingat. Biasanya, lah, mimpi yang diingat ini kemudian dipelajari oleh orang, terus kemudian ditafsirkan mimpinya. Oh, ngarang lah itu ya, itu. Mimpi itu, 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepadanya. Lah misalnya itu ya, terus dia apa namanya, ditafsirkan. Iya. Terus mimpi digigit ular gitu loh ya, itu. Mimpi digigit ular itu. Kalau wong Jawa itu mimpi digigit ular itu berarti jodoh. Ketemu jodoh nih ya. Loh, ya itu ya, mimpi. Nah, kalau orang Jawa itu, dalam Jawa itu mimpi itu ada 3. Titioni, Gondoyoni, Puspo Tajem loh ya, gitu. Yang ada artinya itu Puspo Tajem. Kalau kamu mimpi terus kemudian mimpinya itu tidurnya itu tidur tengah malam baru tidur, terus kemudian para esok mendekati pagi kamu mimpi, terus kamu bangun mak jenggiran, lah itu yang namanya mimpi Puspo Tajem. Itu ada artinya. Kalau mimpi Titioni itu kembangnya tidur, Gondoyoni kon dekokmu kakean gitu ya, kakean dekok kakean sampai mimpi berkali-kali, itu adalah Gondoyoni itu ya. Nah, itu katanya orang Jawa itu ya, ada dalam primbon gitu. Nah, itu katanya orang Jawa, mimpi itu mimpi. Nah, orang-orang sejak zaman Sumeria itu, orang itu menafsirkan mimpinya itu, bahwa mimpi itu adalah gambaran masa yang akan datang. Menafsir mimpi itu ya. Jadi mimpi itu adalah gambaran masa yang akan datang. Itu adalah ide seperti ini adalah idenya orang Sumeria gitu ya, bahwa mimpi itu adalah gambaran masa yang akan datang gitu. Nah, pada tahun abad ke-18-19 adalah orang yang namanya Sigmund Freud itu. Sigmund Freud juga menafsir mimpi, tapi bagi Sigmund Freud mimpi itu adalah gambaran masa lalu gitu. Tapi Sigmund Freud itu tidak mempelajari mimpi, dia menafsir mimpi gitu ya. Dari apa mimpinya pasien, dia ditafsirkan dia. Oh, berarti kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu itu. Padahal ya yang diingat itu cuma sebagian itu. Bayangin aja teorinya Sigmund Freud yang namanya psikoanalisa itu dibangun atas mimpi-mimpi pasiennya dan mimpinya dia, coba. Dan itu dipakai pegangan psikolog dan psikiater 100 tahun lebih gitu ya, itu ya namanya, itu yang namanya Ibnu Sirin itu menafsir mimpi. Kalau Ibnu Sirin itu kamu mimpi apa gitu ya, berarti kamu akan mengalami seperti ini gitu ya. Ya itu wong Jawa kon mimpi ndelok taek berarti kon kate oleh duit ngono. Lek mimpi untumu copot, kamu mau sakit loh gitu. Itu memang aneh gitu orang Jawa itu. Sama Ibnu Sirin juga gitu. Ibnu Sirin menafsir mimpi. Sigmund Freud juga menafsir mimpi gitu. Nah, mimpi itu dipelajari
baru-baru aja itu ya, setelah tahun 1980 baru orang itu mempelajari mimpi. Sajane mimpi itu apa sih gitu ya itu. Nah, waktu itu kita juga tahun 80-an itu kesulitan karena ya namanya alat untuk mendeteksi otak kita yang bermimpi ya belum seperti sekarang. Tapi sekarang orang mimpi dipasang EEG gitu ya, elektroensefalografi, terus dimasukkan ke dalam MRI fungsional gitu ya. Itu ya, MRI fungsional dimasukkan PET scan gitu. Akhirnya orang bisa melihat apa yang terjadi pada saat orang itu bermimpi gitu. Jadi mimpi itu pada dasarnya adalah recalling memory secara acak yang ndak enak digabung itu. Jadi ya memorimu itu mesti acak itu ya. Nah, misalnya kamu ketakutan terhadap misalnya ya, kamu seseorang itu fobi terhadap asu itu, anjing, kere gitu ya itu. Loh, sering banget dia mimpi diuber kere itu sering gitu. Karena itu adalah hal yang tidak menyenangkan dan berusaha di-delete oleh otaknya. Hanya saja gagal delete masuk memorimu gitu ya itu. Masuk memori gitu. Tetap aja makin takut kamu sama asu itu ya. Lo, kamu tahu kan orang takut anjing itu. Lo banyak lo orang takut anjing itu. Banyak itu ya. Banyak itu. Nah itu takut anjing terus akhirnya dia mimpinya dikejar anjing padahal sebetulnya perasaan-perasaan atau memori-memori tidak enak tentang anjing itu berusaha di-delete oleh otakmu karena itu tidak nyaman itu ya. Nah, mimpi-mimpi nightmare sebetulnya kalau kita itu mengingat semua mimpi kita, setiap malammu adalah nightmare gitu ya itu. Iya, bayangin aja itu, mimpi ditelepon sama debt collector gitu kan mengerikan itu. Bayangin aja itu, tapi kali loh iya, kamu mimpi ditelepon debt collector itu, wah gitu kan. Padahal itu ingatan tentang debt collector itu kan itu adalah tidak menyenangkan. Tapi kalian itu pada umumnya hampir sering lupa lah terhadap utang itu. Kalau punya piutang ingat gitu. Tapi pula punya utang lali gitu. Loh, itu yang membuat kita itu nyaman gitu ya. Ya itu. Tapi kalau ingat pura-pura lupa, itu namanya ngelali. Iku menune Bathara Kala itu Jalma Sukerto wong sing ngelali gitu ya. Pura-pura lupa itu padahal ya. Tapi ada loh orang yang betul-betul lupa, melupakan. Jadi pada saat-saat tertentu dia itu udahlah mengabaikan gitu ya. Mengabaikan yang namanya punya hutang, punya tanggungan gitu ya. Itu misalnya Wim, orang itu kalau punya tugas mengerjakan skripsi, kalau aku itu betul-betul nggak bisa tidur, nggak nyenyak kalau skripsi itu belum jadi gitu. Tapi banyak orang yang berpuas lah dibiarkan aja itu ya, dibiarin aja lah. Sampai kalau ketemu dosen pembimbingnya itu dihindari gitu ya. Kamu ketemu dosen pembimbing takut ditagih itu menghindar itu. Tapi ada orang yang begitu nyaman-nyaman aja gitu ya. Nyaman-nyaman aja itu. Itu ya. Aku ini kalau lihat ada orang menghindari aku itu mesti tugasnya belum dikerjakan itu. Itu aku gitu ya. Ya biarin aja sih itu hidup-hidupmu gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana otak kita itu melupakan hal-hal yang tidak nyaman gitu ya. Otak kita tidak dirancang untuk mengingat atau merekam segala sesuatu itu apa adanya, tidak gitu. Otak kita dirancang untuk melupakan banyak hal yang tidak nyaman gitu ya. Itu makanya memori kita itu akurasinya jelek terhadap yang namanya kejadian itu. Kalau kamu mengingat 1 tahun yang lalu, Mim, itu akurasinya bergeser 50%. Jadi, kalau kamu ku minta mengingat pertama kali kita ngobrol, Mim, itu, akurasinya itu 50%, Mim. Kenapa? Itu 1 tahun yang lalu, Mim, itu ya. Kalau kemudian 2 tahun yang lalu, akurasinya turun lagi, jadi separuhnya, 25%, gitu ya. Ya. Kalau itu 2 tahun. Kalau 3 tahun yang lalu, akurasinya 12,5%. 4 tahun yang lalu 6,125%, Mem. Itu akurasi ingatanmu itu bergeser
50% setiap tahun gitu. Makanya kamu jangan terlalu percaya dengan memorimu. Memori kita itu bergeser gitu. Tapi sekarang kita punya cara untuk mempertahankan memori. Dengan apa? Dengan tulisan, dengan foto. Kamu kalau lihat foto itu ya, buka galeri itu membantu kamu merekonstruksi memori yang tidak jauh-jauh bergeser gitu ya. Tulisan gitu ya, tulisan ya. Meskipun ya misalnya ini Wim, misalnya kamu surat-suratan dengan sir-siranmu lah ya. Misalnya zaman biyen lo Wim itu ya. Misalnya iki Wim, misalnya ada orang surat-suratan ya. Ya dulu lah, misalkan tahun 80 ya, orang surat-suratan pacaran itu biyen surat-suratan, ngamrin itu surat-suratan ngamrin itu. Ya lek saiki ya sahabat, itu surat-suratan gitu. Kalau kamu sekarang membaca surat yang kamu terima dari gendaanmu biyen Wim itu ya. Misalnya gitu, gendaanmu itu, kamu mencoba merekonstruksi terbantu dengan kata-kata ini, tapi sama sekali berbeda dengan waktu itu gitu. Ya. Contohnya. Misalnya Wim, kamu dapat surat diputus oleh pacarmu tahun 80 gitu ya. Itu kan kamu jengkel, marah, wah itu. Tapi kalau kamu sekarang baca, beda perasaanmu. Lucu ya mbiyen ya. Guyu gitu. Jadi, memorimu tentang kejadian pada saat kamu dipegat mbek gendaanmu itu ya ndak sama itu. Ndak sama. Goblok ya mbiyen iku lapo aku merewek-merewek tahe asu gitu ya. Jadi surat yang kamu baca itu tidak mengembalikan memorimu seperti keadaan yang sebenarnya. Sama lah itu ya, pacaranmu terus putus cintamu itu ya, pernah putus cinta itu jengkel, marah gitu ya. Tapi kalau kamu sekarang mengingat putus cintamu itu, mungkin kamu ketawa. Asu, lapo tae, aku biar lapo kok ngono ya, misalnya itu ya. Jadi memori kita itu tidak bisa kita percaya. Memori kita tentang masa lalu itu bergesernya luar biasa banyaknya. Sehingga kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu, kalau kamu ingat sekarang itu menggelikan, ketawa sendiri kamu itu ya. Itulah tugasnya mimpi. Setengah jam aku ngomong wes. Iki ono ngombe Suntory whisky. Karena ngombe iki. Adike Suntoro. Jenengku koncoku jenenge Suntoro, Dok. Lah ya iki, Bir Suntory, adike Suntoro. Ya itu. Jadi kalau kita mengingat-ingat hal itu, wes lah aku tunggu lah kon niku. Padahal biyen pada saat kita mengalami itu beda gitu. Ya istilahnya move on. Semua orang itu akan move on lah. 2 hari aja orang udah akan move on kok itu. 2 hari itu. 3 hari move on. Kenapa? Otak kita itu akhirnya menangkap, alah nggak ada kamu, aku ya harus tetap makan gitu ya. Nggak ada kamu, ya dunia tetap berputar. Itu langit tetap biru gitu ya. Salah. Habis itu ya, alah pret bel wes. Kembang klepu, ngono ya, kembang klepu, kembang klepu, hilang oleh sewu, ngono ya, Wim. Oke, Dok. Berarti fungsi utama mimpi memang untuk juga apa? Mendelete memori. Atau mungkin ya yang nggak penting gitu ya. Yang menyakitkan, yang nggak enak gitu ya. Apa ada fungsi lainnya, Dok? Selain itu, Dok? Apa? Ada fungsi lainnya nggak mimpi selain itu, selain mendelete? Tiga nulis primbon, ya itu kan fungsi itu ya. Dipakai orang untuk mengarang-ngarang, ini ya fungsinya mimpi. Jadi sekarang mimpi itu fungsinya sudah manfaatnya banyak. Ibnu Sirin itu nulis tafsir mimpi loh, Wim. Wandel, Wim. Ibnu Sirin itu lek gak wong nganggur ya, Ibnu Sirin itu ya. Berarti Ibnu Sirin itu nganggur lah itu. Bapak anake wong sugih ya, mek lungguthuk ngarang-ngarang ngono ya. Wis lah itu Ibnu Sirin itu. Ibnu Sirin. Tafsir mimpi itu ya. Jadi ya manfaat mimpi ya itu gitu ya. Mimpi itu adalah memaintain memori kita. Memaintain artinya merawat memori itu, tidak mempertahankan memori itu apa adanya. Tapi ya tadi membelokkan memori yang tadinya itu jengkelin jadi menyenangkan. Itu namanya memaintain memori. Jadi
kejadian-kejadian yang jengkelin itu kalau kita ingat sekarang itu ketawa ngiki padahal dulu itu wah nangis India. Kan ngerti nangis India? Tahu nggak nangis India? Wong India lek nangis gue mecahi endok-endok dipecahi kabeh. Wah, kedudanan. Gawe Oh, kira. Terus kedudanan terus nyanyi-nyanyi. Ya, itu. No, iku nek jarine mbahku mbiyen, Win. Jarine mbahku, Win. Oleh rabi ambek wong Jawa, Cina, Arab oleh. Pokoke aja ambek wong India. Ngono. Jarine mbahku. Kenapa? Lu kenapa, Mbak? Soalnya India itu, wong India itu punya dua pantangan. Yang pertama, dia tidak boleh melihat tiang. Lo cagak, Wim. Lek nonok tiang langsung dia muter-muter nyanyi muter-muter gitu. Yang kedua, orang India tidak boleh melihat taman. Lek lihat taman langsung nari deh. Goyang-goyang. Iya, itu digoyang apa digoyang-goyang? Nari deh, delok taman gitu. Sekarang lihat tiker digoyang juga. Oh, iya. Ada tiker digoyang. Ada tiker digoyang nih kono. Wong India itu ndelok cagak langsung muter-muter nyanyi gitu. Aduh. Tapi Dok, soal surat penyurat tadi jadi teringat Dok masa SMP Dok. Surat penyurat cinta tadi. Jadi guruku SD itu kayaknya naksir sama guruku SMP. Jadi aku jadi Pak Pose aku. Tapi aku kan akan polos ya, Jadi aku polos ya. Aku pun apa ya, nggak berani tanya sama guruku. Ini gimana apa? Status hubungannya gimana? Apa nganu nggak berani tanya aku. Ya, surat asrake. Tapi uniknya gini Dok. Aku ingatnya gini. Guruku yang SMP itu cuman sekali tok nyuruh aku balik ngirimkan surat ke guruku yang SD itu. SD. Penolakan, yang sering, surat penolakan itu. Kayaknya gitu. Kayak gitu. Lucu banget. Ini Mem, sakjane nulis surat iku ngene. Mas, iki aku duwe cicilan akeh ya apa diterusno ta? Zaman iya, langsung Mas, iki cicilanku akeh ya Mas. Ya apa iki hubungannya diterusno apa gak Mas? Oh langsung mundur teratur. Enggak, zaman dulu tuh masih banyak. Zaman dulu kan durung akeh cicilan Dok, zaman kae aja. Gak ono cicilan ya, gak ono. Aman tato. Tapi kon Wim, tapi ngene ya. Praenmu itu praen kurir kok Wim, dikongkon-kongkon. Delok wajahmu itu, wajahmu buliable Wim. Dadi kongkon. Bener Dok, bener ya, bener. Zaman cilan yo dikon tuku mangan barang kan. Guru-guru kan waktu itu dah dikon. Aku lek dikongkon mbek seniorku Wim, aku dikongkon seniorku wis gelem aku waktu sik mahasiswa iku dikongkon ambek iku residen, "Dik, belikan pecel." Lho, kemana, Dok? Jalan Sriwijaya. Lho, ya mana Dok? Duit tak tompo terus aku gak budal gitu. Bengi aku tuh, ini gak budal aku. Duit tak tompo gitu, tak terima gak berangkat. Sampai malam aku ngetok mana? Lho, Dik, mana? Apa, Dok? Lho, pecelnya mana? Lho, sudah tutup, Dok. Duit tak balik, no. Gak ada. Oh iya, aku nek dibully ya balas tak bully. Aku pendidikan itu ya, misalkan nang UNER itu dikongkon gawe kopi, Wim. Bayang kan. Sekolah bahasa Arab kok dikon gawe kopi lho. Pendidikan opo iki dikon gawe kopi. Tak gawekno kopi, tak campuri obat tidur cek wabok, tak campuri diazepam. Tak campuri Valium, ngombe kopi lengser sewengi. Wapok syukur kon. Aduh, jadi barista Dok kan. Barista tetap. Nah, iya. Dok, balik ke mimpi. Jadi, ya. Jadi kan fase tidur kan tidur. Mimpi kan terjadi di antara fase 1 siklus tidur itu ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 1 itu adalah persiapan untuk angler, untuk pulas itu. Fase 2 itu sudah pulas kamu itu ya. Fase 3 otot-otot lumpuh gitu. Jadi otak kecil dan batang otak itu pada saat fase 3 itu tugasnya melumpuhkan semua otot. Kecuali otot pernafasan gitu ya itu. Kecuali otot pernafasan gitu. Jadi otot pernafasan dan otot bola mata itu
yang tidak lumpuh. Otot-otot yang lain lumpuh, dilumpuhkan oleh otak kecil dan batang otak dan jembatan parol, pons itu. Tugasnya melumpuhkan otot-otot penggerak kita itu pada saat fase ketiga. Nah, fase 4 ya udah pules kamu itu. Nah, dari fase 4 kembali ke fase 3, fase 2, fase 1. Nah, masuk ke siklus berikutnya. Nah, antara fase dan fase ini ada yang namanya REM, Rapid Eye Movement. Motomu itu bergerak-gerak, Rapid Eye Movement. Motomu itu bergerak cepet. Nah, iku mimpi. Dadi nek kon delok ya, ana wong turu deloken itu semotone ana apa iki? Ini gerak-gerak. Iku mimpi gitu. Nah, karena mimpimu itu pada saat itu ototmu sudah lumpuh, meskipun kon mimpi gelut, ya ototmu nggak bergerak gitu. Tapi ada kalanya, ada orang-orang tertentu itu cenderung otaknya itu gagal membuat orang itu lumpuh. Jadi pada saat mimpi dia iso tangi, melaku yang namanya tidur berjalan itu pada saat yang namanya otak kecil dan pons itu gagal membuat ototnya lumpuh itu. Jadi melaku deh, bangun, buka, luar. Adikku itu yo, adikku mati tapi wingi 2 minggu yang lalu adikku meninggal beneran. 2 minggu yang lalu adikku meninggal. Iku lapo kon kok ngene-ngene gitu. Aku itu ya, wingi lho, enggak aku ini setiap adikku meninggal itu ono wong ikut berduka cita lho. Kon iku lho ikut sapa wong aku enggak berduka ngono. Itu ya. Adikku yang 2 minggu yang lalu meninggal itu sering tidur berjalan. Tangi gitu ya. Buka kulkas, mangan gedang bayangno turu lho niku. Mangan gedang, makan pisang dia tuh. Jalan dari kamar tuh ke kulkas itu zaman kulkas, buka kulkas, mangan gedang itu, tidur itu. Tidur lagi itu. Ya aku lah karena aku tuh kan nggak tidur ya, Bim. Jadi aku tahu. Sering adikku gitu itu. Tapi besoknya tak Nis, kon mau bengi lapo no. Enggak inget ya itu. Enggak inget karena yang namanya mimpi itu pada umumnya memang tidak diingat pada saat dia bangun itu ya. Itu. Gitu adikku tuh gitu, mimpi laku gitu. Sampai mimpi jaran-jaranan. Tuk bayangin lucu saja nih aku delokno. Nak mimpi gini Dok. Iya gitu. Tapi tidak pada saat dia itu bangun ya lupa gitu ya. Aku tak delokno tok ae gak apa-apa ngono. Ya gitu. Itu tidur berjalan atau somnabulisme atau mimpi berjalan, tidur berjalan itu pada saat yang namanya otak kecil itu gagal membuat otot-otot itu lumpuh itu ya. Nah, waktu kecil itu ya karena dia ya nggak tahu ya sampai dewasa nggak tahu dia itu gimana gitu ya. Nggak tahu. 2 minggu yang lalu dia meninggal. Wah wis. Jadi yo gak iso mlaku maneh, Wim. Dark joke. Iya, wis. Aduh. Akhirnya dia dark joke. Lagi. Tadi kan antara fase ke fase yang lain. Suaramu, ora krungu suara. Bisa krungu. Ya, betul. Wes krungu, ya itu. Aku kan ditanya, loh, apa namanya? Kamu itu kok nggak sedih gitu ya? Loh, sedih itu ya. Dengar dia meninggal ya, udahlah sedih tapi ya wes ngono. Terus kemudian lu kan nggak sedih, nggak berduka. Lho lek aku berduka nangis sepuluh adikku urip maneh, gak ono manfaate. Wis jarno ae, wis lah ngono. Lah yo gitu. Ya wis lah ngono. Ya no. Lah apa lek ditangisi terus kemudian adikku urip maneh lah gak ya wis jarno ae lah apa nangis wis membibir ae. Lho ya sedih itu wajar tapi aja suwe-suwe goblok. Ngono. Depresi kok. Iya, apa orang ya itu bangun tidur iyalah itu ya. Wes, apa meneh, Wem?
antara berapa jarak antara fase ke fase yang lainnya kan kisaran 20 menit juga. 20 Antara menitan. gini, itu Gini. itu apa namanya bervariasi, Wim. Tiap fase itu ada yang 10 menit ada dua, tapi rata-rata itu antara 8, fase 1 itu antara 8 sampai 16 menit gitu ya. Jadi kalau misalkan orang efektif tidur misalkan ya, makanya yang namanya satu siklus itu antara 32 sampai 56 ya, antara 32 sampai 56. Satu siklus gitu ya. Nah, yang namanya tidur yang efektif itu kalau kamu satu siklus terus kemudian ada fase REM terus bangun satu fase itu sudah cukup gitu ya. Satu siklus itu sudah cukup bagi seseorang untuk tidur. Kenapa? Satu siklus sudah cukup. Hanya saja kalau sudah terbiasa tidur 10 siklus terus kamu tidur 2 siklus yuk gak iso melek ngantuk nang tempat kerjaan ya itu ya itu karena memang dalam tubuh kita itu ada yang namanya jam biologis itu sudah terbiasa gitu ya bahkan ada ya tapi itu kalau kayak aku ini kan perkecualian, pirang-pirang dino nggak turu ya nggak apa-apa gitu ya, berhari-hari nggak tidur ya nggak apa-apa. Memang cara kerja otak aku itu beda gitu ya, itu beda gitu. Nah kalau misalnya tidur, misalkan satu siklus atau 2 siklus gitu ya, satu siklus 2 siklus itu sudah cukup bagi otak kita untuk memaintain memori gitu ya. Ya itu juga sebabnya karena aku nggak tidur itu depresiku berkepanjangan. Tapi meskipun ya, tapi banyak juga orang yang dekoe sawen-wen tetap depresi ya ada gitu ya. Kelihatannya tidak berhubungan gitu. Hanya saja yang namanya memori yang didelete pada saat tidur itu akan mengurangi memori-memori yang tidak enak. Hanya saja sekali lagi ya, kalau tidur efektif itu satu siklus asal nyenyak ya sudah cukup gitu ya. Jadi ya ada orang yang tidurnya 45 menit seger ya nggak apa-apa ya. Karena itu sudah satu siklus. Satu siklus ditambah REM bangun terusan gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Jadi tidak sampai ke siklus berikutnya gitu ya. Kalau misalkan tidur 1,5 jam gitu ya, berarti 2 siklus gitu ya. Ya sudah cukup. Ya bagi yang biasa gitu ya. Bagi yang biasa, kalau yang nggak biasa wis lah, gak usah gaya-gayaan, kon turu wae, kon melek tambah ngisru, gak usah gitu. Melek tambah ngisru, gak usah turu wae kon. Tapi ada enggak sih pembagian mimpi? Maksudnya Atau ya kan ada itu yang lucid dream itu loh, ada. oh gini, lucid dream itu adalah mimpi perkecualian gitu ya. Jadi tapi ya nggak banyak orang itu dari 10.000 orang satu yang mengalami lucid dream itu. Lucid dream itu kamu sadar kalau mimpi dan mimpimu bisa kamu arahkan. Kamu tak numpak sepeda, itu iso ngono ya gitu. Ya jadi itu adalah perbedaan cara kerja. Apakah ini tidak normal? Enggak, itu varian aja, varian dari kondisi otak kita itu seperti aku ini nggak tidur berhari-hari, apakah nggak normal? Itu varian aja gitu ya, varian gitu, varian ya, setiap variasi itu mempunyai konsekuensi gitu ya, ya nggak tidur ya akhirnya ya memang berhalusinasi sejak kecil gitu ya. Itu halusinasiku tuh berhubungan karena aku nggak bisa tidur itu gitu ya itu. Kalau film Inception itu, alah itu film, ya memang ada mimpi dalam mimpi itu ada, tapi ya nggak kayak Inception gitu, ya sama itu ya. Mekanika kuantum itu yang namanya multiverse itu ya ada, tapi ya nggak kayak si siapa namanya Dr. Strange gelut ambek cukai daku, ya enggak lah ya, masuk Dr. Strange gelut ambek cumi-cumi yang gila nih itu. Itu ya yang namanya Inception, yang namanya mimpi dalam mimpi itu ada gitu. Tapi ya nggak kayak Inception itu ekstrim gitu ya. Dan Inception itu meskipun diilhami karena mimpi dalam mimpi yang bisa dialami seseorang, tapi film itu ngarang lah ya, yang nggak ono sing ngono ya.
Itu ada temanku, itu orang terkenal itu ya, terkenal. Ya, habis nonton Inception, itu yang terjadi tahun 2010 ya. Habis nonton Inception itu, dia cerita itu, kita habis diskusi di hutan kayu itu, dia cerita ini, Mas Rio, saya tuh pernah loh itu ya, pernah itu. Mimpi itu kepingin kencing gitu. Kepingin kencing gitu ya, kepingin kencing. Wah, kepingin kencing gitu ya. Kepingin kencing mimpi itu. Mimpi terus, tapi sadar, ini mimpi nih saya ini. Nggak mau kencing. Nanti kalau saya kencing, nanti ngompol gitu ya. Nah, terus kemudian saya bangun. Wah, ini sudah bangun, kencing. Nah, ternyata masih mimpi, ngompol lagi ya. Berarti itu pas camping, pas camping gitu ya? Pas camping atau pas camping di hutan kayu? Hutan kayu iku lho. Hutan kayu, oh. Hutan kayu. Hutan kayu, ya, hutan kayu, ya. Hutan kayu sih, apa namanya, ya. Jaringan Islam liberal iku lho. Dia ndak diskusi nang kono. Saiki wis gak ono, wis buyar. Wis serak payu dah, wis serak payu. Heeh. Pimpinannya wis gak liberal tuh. Wis demokrat tuh kayak. Wis gak liberal ya. Enggak apa-apa. Wis demokrat kayak gitu. Gak penting. Oke. Berarti lucid dream kan pengecualian. Pengecualian. Tapi emang bener ya? Lucid dream itu kecualian, ya. Lucid dream itu pengecualian. Jadi ada orang-orang tertentu yang mimpinya itu dia sadar mimpinya itu. Sadar dia mimpi itu, sadar mimpi terus kemudian bahkan mimpinya bisa dibelokkan sama tempat sepeda. Nah, mimpi sepedaan gitu ya itu. Aku pernah nyoba gitu, pernah nyoba seperti itu dan bisa, tapi ya untuk apa, gak ada manfaatnya itu, bisa itu. Aku itu sadar kalau mimpi, karena mimpiku itu hitam putih. Mimpiku itu hitam putih gitu. Jadi setiap kali aku hitam putih, aku sadar ini mimpi nih gitu. Hitam putih, jadi kayak nonton film tahun 60-an itu ya, hitam putih. TV tahun 60-an kan hitam putih itu ya. Tapi memang ada nggak sih itu yang orang-orang yang mengalami lucid dream itu ada tanda-tanda khususnya nggak sih? Bahkan itu ada aja itu. Kalau ada orang lucid dream terus merasa dirinya istimewa, lambenya njok di plester, istimewa opo? Nggarap matematika gak entos istimewa. Ono kancaku iku ngono, aku istimewa. Halah kon nggarap fisika oleh papat istimewa opo? Saiki uripmu yo gak jelas istimewa apa lambemu apa lho. Ada. Koncoku itu ada orang yang lucid dream. Aku punya keistimewaan. Keistimewaan apa? Nggarap matematika gak entos, bahasa Indonesia gak entos. Sakjane kon entosmu iku apa ngono. Gak ono lah iku istimewa apa ngono. Biasanya mimpi tok, Dok. Bisanya bermimpi. Lah iya, sopo? Ya enggak lantas kalau kamu itu lucid dream itu hidupmu jadi serba gampang, yang enggak itu. Ya, hidupmu jadi istimewa, diberi keistimewaan, istimewa opo, lambe mulai ngomong cek enak itu. Ada. Terus lagi Dok tadi ke masalah lumpuh ya tadi. Itu kan biasanya orang mengalami tindihan terus itu ada pertanyaan bagus itu. Apa? Binatang lain apa juga mimpi? Iya, mimpi. Binatang lain itu juga mimpi itu. Mimpi, binatang lain itu mimpi itu. Jadi dari mana itu ya? Dari pada saat binatang itu dia apa namanya? Tidur antara fase dan fase itu direkam otaknya itu, dia itu seperti melakukan aktivitas, tapi karena ya otot-ototnya lumpuh ya kucingnya ya nggak lari gitu ya itu. Orang buta bisa bermimpi. Ya bisa, tapi ya mimpinya itu soal bau-bauan, soal pendengaran gitu. Karena mimpi itu adalah tentang apa yang dia ingat gitu. Orang buta sejak kecil, nah kecuali butanya itu pada saat dia usia remaja atau sudah tua gitu ya, atau pada saat tua terus kemudian sakit, retinanya rusak terus nggak bisa melihat, itu buta, dia mimpi, bangun-bangun nangis. Loh kenapa? Aku mau ngimpi delok, guys, gombal pret ya itu. Wong-wong ini drama, kakean drama ya ngono itu. Makanya adalah urip ku aja kakean delok drama Korea gitu. Urip iku sing enak ngono lho. Kakean drama.
koyok netizen Indonesia kayak drama. Mending nonton Gundam aku, Dok. Ini Gundam. kenapa ada orang asing di mimpi kita, tetapi kan tetap orang itu. Kamu kan nggak bakal melihat yang namanya rupa yang nggak kamu lihat, ya orang asing, tapi tetap itu wajahnya itu wajah manusia gitu ya. Wajah yang kamu ingat ya matanya 2 gitu. Emang kamu pernah lihat orang matanya 6 gitu dalam mimpimu? Kan enggak itu ya. Kalau ada pun itu karena kalian pernah diceritain ada orang matanya 6 gitu ya. Kamu mimpi ketemu pocongan karena kamu pernah diceritain pocongan itu. Ya, itu. Orang Inggris itu kalau mimpi ketemu hantu ya nggak bakal mimpi ketemu kuntilanak, pocongan, peri prayangan, banaspati, wilu-wilu, nggak ketemu orang dia nggak tahu gitu ya. Mimpi itu tentang memori yang ditanamkan kamu. Ada yang namanya pocongan, gendruwo, jin, peri prayangan, tetean, banaspati, ilu-ilu, mediusus, kowe gombel. Ya kamu ketemunya ya itu. Tapi kalau kamu nggak pernah ketemu ya nggak pernah gitu. Lihat orang asing tetap aja orang gitu. Kamu tidak akan pernah melihat barang yang tidak pernah ada dalam bayanganmu, itu tidak pernah gitu ya. Banaspati itu apa? Banaspati itu udah gelondong gitu ya. Mangan arek cili, mangan bayi banaspati itu. Kemamang banaspati ndak gelondong itu podo gitu. Lagi, Dok, apa? Soal mimpi itu kan tadi soal apa? Melumpuhkan tubuh tadi, Dok, kan biasanya orang tindihan. Itu pasti memang bakal bisa gerak sendiri atau harus kita tolong, Dok? Apa? Pada saat? Itu loh, apa, sleep paralysis. Ya kan kadang kan ada orang yang tindian. Itu memang kita biarkan bisa gerak sendiri atau kalau ada orang butuh bantuan ditolong. Gara-gara tindian. Gak ada orang mati gara-gara tindian, jarno ae gitu ya. Ketindian itu apa tuh? Sleep paralysis itu biasanya terjadi kalau tidurmu itu tidak sesuai dengan jadwal. Gitu. Ya, misale, kon sering nggak tindian mari sahur? Aku takon. Mari sahur turu tindian, pernah kamu? Itu karena tidak terbiasa gitu ya. Nah, tapi yang disalahkan, kau turu nangi sore blandar ngono ya. Gak ono hubungane turu nangi sore blandar mbek tindian iku lho ya gitu. Tapi kan iku lho, turu nangi sore blandar ngono ya. Iku kon tindian gitu. Ya tindian itu ketindian itu gini. Apa yang terjadi pada saat yang namanya sleep paralysis itu? Pada saat bangun, sesaat sebelum bangun, otak kecil dan pons itu tidak aktif sehingga otot-otot jadi gerak lagi gitu. Nah, tapi ada kalanya seringkali pada saat jadwal tidur nggak pas, terus kamu habis makan gitu ya, habis makan tidur tindian itu yang terjadi adalah kamu sudah alert, melek gitu ya, melek, tapi otot-ototmu masih lumpuh gitu. Wow, yang terjadi adalah kamu nggak bisa gerak, terus kamu mendengarkan suara sangat mendenging, sangat keras itu. Itu khas tindian itu. Mendenging keras itu. Kenapa? Karena otot-otot pendengaranmu lumpuh itu. Otot-otot pendengaran itu ya. Ototmu pendengaran itu kan ada ototnya yang menggerakkan menggerakkan 3 tulang itu. Tulang itu. Nah, itu mendenging gitu ya. Itu yang namanya tindian atau ketindian atau sleep paralysis itu bukan ditindih gendruwo, gak ono lapo gendruwo nindikoni lho, kok kurang gawean ae gendruwo iku. Nindi sing rada ganteng apa raimu koyo ngono ditindih gendruwone picek matane antarane. Jadi beneran nggak apa-apa juga, misalkan mungkin dia terserang asma pas waktu tindian, nggak sampai seperti itu ya? Enggak lah. Mungkin dia punya nggak sampai ya? Itu beda lagi. Beda lagi, Wim. Beda lagi. Enggak, Wim. Oke. Ya udah, Dok. Lanjut. Wes ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan besok. Lanjut ke minggu depan. Oke. Wes ya. Oke. Ono info meh podcast karo sapa iki?
ono info meh podcast karo sapa? Ono info meh podcast karo sapa? Lho, podcast wis anu. Dokter Esa. Lho, wis ono gitu. Ambek wis tak delokno ae. Ya wes, oke. Ya wes, terima kasih Tobias untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.